Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Rahab dengan NIM 12014242922. Saya dari kelas Tadris IPS 2A dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, saya akan membahas tentang kearifan lokal, aktualisasi dan tantangannya. Yang kedua, proses kreatif. Di kursus kearifan lokal sebagai wacana dan gerakan dimulai oleh gerakan para pekerja non-government organization Juli tahun 2000 di Thailand. Sekitar 1000 tokoh, pengajar, dokter, penduduk desa, orang perorangan, dan berbagai kalangan berkumpul di Khon Kaen. Mereka bekerja sama memecahkan masalah masyarakat Thailand dalam rangka penguatan masyarakat dan pengembangan local wisdom. Local wisdom diidentifikasi sebagai solusi atas berbagai persoalan. Konsep tersebut diterima oleh banyak sarjana sebagai alternatif pembangunan untuk masyarakat pedesaan. Local wisdom diperkenalkan dalam dua konteks sebagai berikut. Konteks pertama adalah di bidang ekonomi, di mana local wisdom saat itu diperkenalkan sebagai strategi bertani secara mandiri dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Yang kedua adalah konteks budaya, di mana local wisdom dipahami sebagai daya tahan atau resistensi terhadap dominasi budaya mainstream yang mendominasikan yang secara stimulan menggeser budaya lokal. Dalam istilah Polanyi, budaya mainstream tersebut dikonotasikan dengan revolusi industri. Local wisdom dibangun untuk mengimbangi merembaknya budaya industri yang berkembang di negara-negara berkembang. Pada tataran kultural, local wisdom merupakan satu bentuk perlawanan terhadap politik dan anarkisme yang dipandang sebagai puncak dari demokrasi sebagaimana di Indonesia. Masyarakat Thailand dihadapkan pada peliknya persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang berujung dengan diturunkannya Thaksin Shinawatra dari kursi Perdana Menteri. Desakan industrialisasi yang disertai merembaknya konsumerisme telah banyak menghilangkan kanzana lokal baik yang bersifat kultural, sosial, ekonomi, hingga politik. Masyarakat kehilangan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal yang sebelumnya dijunjung tinggi dan menjadi bagian esensial dari kebudayaan masyarakatnya. Kesatuan, keramahan, persaudaraan, dan harmonisasional terkoyak habis oleh ambisi ekonomi dan politik. Hormon sosial menjauh diganti dengan cabut marut persoalan sosial, ekonomi, politik, bahkan keamanan. Ketidaksiapan masyarakat merespon perubahan pencerabut masyarakat dari akar tradisi dan kebudayaannya sendiri. Akibatnya masyarakat terjebak di tengah problem-problem sosial yang kompleks di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang ditandai dengan hilangnya kearifan lokal. Masyarakat kehilangan penghargaan terhadap lingkungan alam, bahkan sesama manusia. Relasi sosial rapuh akibat tekanan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Mereka terjebak dalam pekatnya arus pragmatisme yang tanpa sadar menjauhkan mereka dari modalitas kultural serta berbagai keterampilan yang sebelumnya membuat mereka bertahan hidup selama berabad-abad. Perlahan dan semakin masif, mereka teralinasi, tersisih dari dunianya sendiri. Mereka termiskinkan di atas tanah yang selama berabad-abad mampu mencukupi kebutuhan hidup nenek moyangnya. Keperkasaan industri menjadikan masyarakat kian konsumtif. Bahkan petani yang semula merupakan pekerja mandiri berubah menjadi ketergantungan pada bibit, pupuk, obat-obatan, produk industri, sementara harga produk mereka ditekankan oleh industri. Gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para aktivis
perlahan menyadarkan kembali masyarakat atas hak-hak masyarakat dan potensi mereka memanfaatkan kearifan lokal sebagai pilar kehidupan. Pemanfaatan kearifan lokal. Pengembangan kearifan lokal diyakini akan memberikan banyak manfaat. Di antara manfaat penerapan kearifan lokal berkaitan dengan beberapa kepentingan berikut. Yang pertama, otonomi daerah. Gerakan membangun local wisdom pertama-tama mengemuka berkaitan dengan kebutuhan desentralisasi tersebut yang diwujudkan melalui penerapan otonomi daerah. Sekalipun penerapan otonomi daerah juga menimbulkan dampak berupa pemerataan korupsi dan nepotisme, tetapi secara perlahan, pemerintah daerah tak dapat menghindari diri untuk membangun identitasnya serta menemukan kekayaan daerah yang potensial diangkat sebagai keunggulan daerah. Berbagai perubahan yang terjadi dengan penerapan otonomi daerah yang dimulai dengan dihilangkannya simbolisasi menjadikan daerah memiliki otonomi untuk mengangkat kearifan lokal sendiri sebagai modalitas pembangunan daerah. Daerah mempunyai berbagai kewenangan yang memungkinkan berkembang mulai dari pemilihan pemimpin daerah secara langsung hingga alokasi penerimaan daerah yang digunakan oleh daerahnya sendiri. Kebijakan yang bersifat atas bawah diganti dengan pendekatan bawah ke atas, yang mengharuskan setiap daerah menemukan nilai-nilai luhur yang memungkinkan daerah membangun identitasnya sendiri. Aktualisasi nilai-nilai lokal memungkinkan setiap kebijakan dibangun sesuatu dengan kebutuhan daerah. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan di berbagai bidang pada level lokal. Dalam kearifan lokal terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, pemberdayaan sosial. Kearifan lokal diperlukan untuk membangun kesadaran diri pada masyarakat mengenai potensi-potensi diri dan lingkungannya. Usaha ini biasanya dilakukan oleh gerakan-gerakan pemberdayaan sosial melalui pendampingan yang dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi, yang diantaranya menggunakan pendekatan participatory action research atau disingkat dengan PAR. Kegiatan ini pada dasarnya ditujukan untuk membangun kembali berbagai nilai kearifan lokal yang diabaikan, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, meredakan konflik. Di Indonesia dan negara-negara dunia ketiga, kearifan lokal sering digunakan sebagai wahana menyelesaikan konflik. Apalagi di negeri ini memiliki potensi konflik yang tinggi akibat keberagaman penduduknya yang semakin besar. Konflik-konflik tersebut dapat bersifat kekerasan maupun konflik tersembunyi. Konflik tidak hanya terjadi antar suku, tetapi dalam suku sendiri akibat perubahan sosial yang kurang terantisipasi oleh kesadaran masyarakat. Apresiasi yang kurang bijak terhadap hal-hal yang baru berdampak pada hilangnya nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur masyarakat. Konflik dapat diredakan bukan melalui tindakan rasional atau penegakan hukum sama, melainkan juga dengan mengangkat kembali nilai-nilai lokal. Di antara konflik yang menonjol di Indonesia adalah konflik di Poso dan Maluku. Mereka adalah masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan meski sebagai menganut agama Islam dan sebagian lagi menganut agama Nasrani. Perbedaan agama di daerah Maluku sebenarnya biasa terjadi, bahkan dalam satu keluarga besar. Berbagai sebab menjadikan perbedaan tersebut memicu konflik berdarah. Konflik terjadi akibat berbagai perubahan sosial, menjadikan masyarakat kehilangan kearifan lokalnya. Ide-ide yang sebelumnya menyatukan mereka dalam kesatuan budaya dan keluarga tersisih oleh hal-hal yang justru membangkitkan sentimen dan penajaman friksi sosial. Manfaat yang keempat, merespon perubahan. Sebagai budaya, nilai-nilai kearifan lokal merupakan jati diri suatu masyarakat. Mereka yang lekat dengan nilai-nilai kearifan lokal tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang baru yang bertentangan dengan keyakinannya. Apresiasi terhadap budaya baru tidak
tidak dengan sendirinya disertai dengan ditinggalkannya budaya sendiri secara keseluruhan. Lokal genius sekunder adalah pengaruh yang diterima melalui daerah atau kebudayaan yang terlebih dahulu menerima pengaruh kebudayaan tersebut. Kearifan lokal sekunder bahkan lebih penting karena sesuai dengan nilai-nilai baru dan nilai sebelumnya. Yang kelima, membangun keunggulan lokal. Keunggulan dalam konteks lokal tidak dimaknai dengan konteks tingkatan, kelebihan kualitatif atau kuantitatif atas yang lain. Keunggulan lokal lebih dipahami dalam konteks diferensiasi, kekhasan, atau keunikan sehingga menjadi daya tarik dan tujuan masyarakat dari daerah lain. Keunggulan tersebut dapat berupa kebudayaan, sumber daya alam, pesona alam, dan lingkungan, dan produk-produk. Keunggulan tertentu hanya dijumpai di daerah tersebut atau karena kekhasan baik dari segi jumlah, kualitas, maupun daya tarik. Yang keenam, konservasi alam dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menempatkan kearifan lokal sebagai nilai luhur yang berlaku dalam peri kehidupan masyarakat yang diantaranya bertujuan menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam hal ini, kearifan lokal sekaligus menjadi salah satu asas yang harus diperhatikan sejak perencanaannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kembali memperhatikan adat kebiasaan yang diwariskan leluhur, serta penegakan hukum adat menjadi sebagian di antara solusi mendasar yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan, pendekatan keamanan, dan apalagi ekonomi telah terbukti tidak memadai dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bentuk kearifan lokal atau aktualisasinya. Aktualisasi kearifan lokal dapat dipilahkan berdasarkan skala pengembangannya, baik dalam tataran komunitas, lokal, atau daerah, serta nasional. Yang pertama, skala komunitas. Di antara bentuk-bentuk kearifan lokal dalam skala komunitas dapat ditemukan dalam beberapa kasus berikut. Pertama adalah mitos tempat-tempat keramat. Beberapa mitos tersebut sangat boleh jadi dibangun pada leluhur dalam rangka pelestarian alam. Dibuatnya mitos tersebut sebenarnya ditujukan sebagai wahana menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kepercayaan masyarakat yang tinggi pada hal-hal berbau mistis efektif digunakan untuk membatasi keberanian masyarakat memasuki tempat-tempat tersebut yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sendiri. Pengembangan kearifan lokal harus berlangsung secara alamiah dan sukarela. Masyarakat membangun kearifan lokalnya dan berkembang secara sukarela. Penyadaran kembali terhadap kearifan lokal akan membantu recovery terhadap kerusakan ekologis akibat ditinggalkannya nilai-nilai kearifan lokal. Kasus kedua adalah warisan keahlian kemandirian dan gotong royong pertanian. Bertani secara tradisional memungkinkan petani memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan berbagai usaha sampingan yang saling terkait. Mereka membuat bibit sendiri, bahkan pupuk dan obat-obatan dari ternak dan terapi lingkungannya. Mereka memiliki warisan kearifan lokal berupa kemandirian, keahlian, dan bekerja sama dengan sesama petani. Tetapi digunakan teknologi justru membuat kearifan tersebut hilang dari kehidupan para petani. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.